Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haldawati, NPM 2021010255, kelas HKIX semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip maqasid syariah guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Hervin Yogi Pradipta MHI. Maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, kedua jiwa, yang ketiga adalah keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima adalah harta. Tujuan syar'i adalah mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Satibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syariat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real dan atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan ta'assub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asy-syariah. Yang pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap maqasid asy-syariah. 2. Pelengkap maqasid hajiyah. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban. Disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid asy-syariah, sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musabahnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga.
Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.